warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kaum muslimin muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah. Menyambung apa yang sampaikan pada subuh Jumat yang lalu, yaitu bahwa Abu Dzar meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diberikan nasihat kepada dia sendiri. Untuk apa gunanya? Supaya keselamatan hidupnya yaitu dunia dan akhirat. Jadi kalau orang itu bapak-bapak dan ibu-ibu sesuai dengan petunjuk agama Islam, apa yang dikerjakannya, insya Allah lah selamatlah kehidupannya baik dunia dan akhirat. Jadi sudah saya sampaikan 3. Yang pertama dinasihat oleh Rasulullah, jangan kau melihat, yaitu tentang kehidupan orang di atas. Itu orang kaya, jangan kamu menilai kepada orang-orang kaya aja. Itu usah, artinya kita memikirkan itu, tapi cukup apa yang ada diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita, kita syukuri. Dan yang kedua, kamu harus melihat kepada orang di bawah. Jangan kau melihat kau melihat itu, jangan melihat orang di bawah. Contoh, kalau kita mau beramal beribadah, kita jangan melihat orang-orang yang aja, orang tidak sembahyang itu kita ikut. Tapi kita contohlah orang-orang yang taat, beramal dan beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, nasihatnya itu kamu harus nasihi, menyayangi orang fakir miskin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Jadi kamu harus kasih sayang kepada fakir miskin, bukan kepada orang kaya kita sayangi, bukan kepada pejabat yang kita sayangi, tapi yang kita sayang itu adalah fakir miskin, yaitu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum, dan kita harus selalu duduk bersama-sama dengan mereka. Yang keempat, wa ausani an asila rahimi wa in adbarat, yaitu Rasulullah menyuruh kepada kita semua lewat dengan Abu Dzar, yaitu kita itu harus menghubungkan tali persaudaraan. Jadi walaupun kita merasa berat, tapi kita hubungi. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita sudah selesai daripada mengerjakan sholat ini, mendirikan salat, kita dianjurkan untuk bersalam-salaman. Gunanya apa? Gunanya dengan adanya bersalam-salaman inilah mungkin akan menghilang rasa dendam dan sakit hati kepada orang yang menyalam kita. Katakanlah dahulu orang ini kita benci dengan dia, kita marah dengan dia, tapi sampai di masjid ini setiap subuh dia salami kita, walaupun kita tidak mau, dia terus menyerongkan tangan. Akhirnya dendam dan kasumat yang ada di dalam hati kita ini akan hilang karena dia itu menyuguhkan salam kepada kita. Makanya di dalam hari raya itu bapak-bapak dan ibu-ibu kita dianjurkan pahu waspahu, bermaaf-maafan dan berjabatan tangan. Dengan adanya kita bermaaf-maaf, berjabatan tangan ini kita ukhuwah kita baik. Fa aslihu baina akhawaikum, berbaik-baiklah antara kau dengan satu dengan yang lain. Walaupun dia berlain suku dan bangsa, dia ini Bugis, dia ini Melayu, dia ini Banjar, dia ini Jawa, dia ini Minang dan sebagainya. Tapi kalau satu akidah yang kita la ilaha illallah Muhammad sallallahu itu saudara kita, Pak. Saudara kita. Itu berbaik-baiklah. Berbaik-baiklah antara kita dengan kita, sebenarnya saudara saya. Tapi walaupun seibu dan seayah, tetapi berlain akidah, itu bukan saudara kita. Dia lahir abang saya, adik saya, sepupu saya, tapi dia adakan akidah tidak sama dengan saya. Akidahnya lain. Makanya orang itu bukan saudara kita untuk orang lain nanti, bapak-bapak dan saudara-saudara.
Jadi kita dianjurkan untuk berbaik-baik satu dengan lain. Contoh yang kecil, ada makhluk Allah yang sangat kecil, Pak. Sangat kecil dia. Dia tidak pernah sekolah, Pak. Tidak pernah, satu pun yang ada di dunia ini dia tidak pernah sekolah. Cuman dia pernah masuk sekolah. Kalau masuk sekolah dia ada, Pak. Di mana sekolah dia kadang-kadang ada masuk. Cuman dia tidak bersekolah. Siapa dia benda itu, makhluk Allah itu? Itu yang dinamakan semut. Semut itu makhluk Allah yang paling kecil, Pak. Tidak pernah sekolah. Tapi Bapak boleh lihat. Kalau dia itu bapak-bapak dan saudara-saudara bertemu, dia pasti bersalam dulu. Satu dari hulu nak ke hilir. Sang satu dari hilir mau ke hulu. Bertemu dengan jalan. Coba Bapak lihat. Semut itu pasti bersalaman dulu dia. Kalau ada yang sakit, dia gendong, Pak. Dia bawa dia. Kemana dia? Mana puskesmasnya? Dibawa dia, Pak. Kalau dia dapat rezeki, kebetulan dia dapat. Apa rezeki nomplok saya hari ini? Dia dapat. Dia tidak makan, Pak. Bapak lihat sendiri, semut itu tidak dimakannya. Dia keliling dulu cari sana. Cari ini, saya ada dapat rezeki ini. Seekor lalat saya dapat rezeki ini. Ayo mari kumpul sama-sama. Dia berkumpul, Pak. Akhirnya dia sendiri tidak makan, Pak. Sampai nanti 100 ekor semut datang makannya. Begitu baiknya antara satu dengan yang lain. Tidak seperti kita yang manusia nih, Pak. Kalau kita ini kalau sudah dapat jabatan, dapat ini, Pak, tak mau dapat, hantam aja, Pak. Kalau semut itu dia demikian. Kalau dia dapat rezeki, dia panggil kawan, ayo sama-sama. Makanya tidak ada sakit hati antara satu dengan lain. Karena dia bagaimana? Karena baik antara satu dengan lain. Belajarlah kita dengan semut, Pak. Belajarlah kita dengan semut. Semut itu baik, jumpa satu bersalam-salaman. Dapat rezeki diajak sama-sama. Tidak pernah dia makan sendiri, Pak. Andai kata manusia itu ngikut contoh-contoh yang diberikan oleh semut, tidak ada lagi yang rasa sakit hati, Pak. Aman, Pak. Yang memimpin ya baik, yang dipimpin juga baik, Pak. Akhirnya menyatu satu dengan lain. Tapi karena masing-masing merasa dia punya keuntungan, dapat ini, Pak, walaupun punya siapa yang dia ambil, Pak, dia merasa dia yang punya, Pak. Kadang-kadang ada orang yang punya jabatan, ada prinsipnya H3, Pak. H3, halal haram hantam aja. Nah, ini H3, Pak Haji. Ya kita mudah-mudahan yang kita, maka kita berdoa, Allahumma inni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Berilah aku rezeki, Allah, dan berilah kau taat beramal beribadah, dan berilah kepada aku rizqan halalan thayyiban, rezeki yang halal lagi baik. Tidak perlu banyak, Pak. Tidak perlu banyak, tapi yang kita makan dan kita minum rizqan halalan thayyiban, rezeki yang halal bagi baik. Tapi sekarang banyak orang tidak mikir ke sana, Pak. Kalau dia dapat kesempatan, siapapun punya, Pak, dia ambil. Dia lupa, dia tidak tahu bahwa apapun yang diambil hak orang lain cara tidak benar, nanti pada satu saat kita berkumpul di satu padang mahsyar, nanti orang kita akan menuntut, Pak, apa yang kita ambil, terutama dalam timbang menimbang, Pak. Kalau kita berjualan ini berapa sekilo, katanya sekilo 100.000, dia umpama 100.000, ambil, Pak, saya sekilo. Kita timbangkan sekilo, Pak, dia bayar cukup 100.000. Cuman timbangannya 9 mata setengah. Yang setengah mata ini hak orang lain, haram dia makan, Pak. Nanti satu saat kita bertemu di padang mahsyar, orang yang kita jual yang kurang setengah mata, dia akan menuntut, Pak. Walaupun saya taat beramal beribadah kepada Allah, setiap waktu saya beramal, tapi karena saya tidak jujur ngambil hak orang lain, saya masuk neraka, Pak. Jadi makanya bapak-bapak dan saudara ibu yang saya muliakan, di dalam surah Ad-Duha itu ada dijelaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang akhir itu lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama ini di dunia, Pak. Yang akhir nanti di akhirat nanti. Jadi kalau di dunia ini, Bapak, kita mengambil hak-hak orang lain, nanti akan kita kembalikan. Apalah artinya kita ngambil, mengumpulkan hak orang lain, kita jadi orang kaya, orang mewah, tapi hak-hak orang lain, Pak, sampai nanti di padang masa kita kembalikan, Pak.
Kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi kalau di dunia ini kita kembali Pak, menghadap Allah nanti, kita bawa apa yang ada aja Pak. Apa yang ada aja. Inilah rezeki saya, inilah hak saya. Tidak ada gangguan apa-apa. Kalau kita bawa 10, di akhirat nanti kita terima 100 atau 1000 buat balasannya. Digandakan oleh Allah. Tapi kalau yang tidak betul, bawa 100, habis. Diambil orang semua Pak. Diambil orang semua. Kenapa? Karena kita prinsip kita hak 3. Halal haram hantam aja. Nah ini bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Makanya Abu Dzar itu Pak minta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya berikan petunjuk saya Rasulullah, supaya selamat saya ini dalam dunia ini. Kalau saya ngambil hak-hak orang lain, apalah artinya? Rasulullah itu Pak, kalau dia mau jadi orang terkaya di dunia ini bisa, tapi dia tidak mau Pak. Wa takunul jibalu bi antakuna lahu zahaban fa'abad. Pernah gunung, bukit, kerikil menawarkan diri kepada dia, hai Muhammad, kalau kau mau jadi orang kaya, ini aku kata gunung, ini aku kata bukit, aku jadi emas. Bikin kau gudang sebanyak-banyak, 1000 biji kau gudang kau, 20.000 kau bikin gudang, bikinlah, ambillah batu-batu jadi emas semua, jadi kaya. La ya Rabbi, tidak ya Allah, kata Rasul. Aku punya jabatan, bukan aku mencari kekayaan ini, jabatan ini bukan tempat kekayaan. Ini amanah yang aku pegang ini. Tidak, aku cukup. Kenyang sehari, lapar sehari. Cukup aku gitu, kata Rasul. Bila aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah. Bila aku lapar, aku bersabar. Tidak ada niat dari Rasul itu untuk mengambil hak orang lain. Apalagi dia Allah sendiri menawarkan mau jadi orang kaya. Sekarang dipaksa pun Pak, jangan masih aja mengambil punya orang Pak. Dilarang pun dia jangan hak orang yang diambil. Dia tidak mau tahu Pak. Pokoknya aku ambil. Akhirnya dia sampai nanti di akhirat dia tersiksa karena mengambil hak orang lain. Nah inilah Abu Dzar ini Bapak dan saudara-saudara minta kepada Rasul supaya diberikan nasihat. Salah seorang khalifah yang bernama Harun Ar-Rasyid, itu khalifah di Baghdad ini bapak-bapak, dia di tempat dia itu bapak-bapak dan saudara-saudara disediakan khusus setiap 1 minggu sekali itu diadakan itu ceramah agama Pak, oleh para orang-orang alim, memberikan ilmu kepada dia, jangan berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa bapak-bapak kita dianjurkan betul-betul menuntut seperti demikian? Karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi Pak, selama-lamanya. Kalau di dunia ini sebentar cuma Pak, umur 60 tahun, 70 tahun, game sudah. Jarang nang tembilannya ada umur 100 tahun, jarang nang ada Pak. Mungkin ada, mungkin nih, tapi ya yakin saya tak ada Pak. Yang ada umur 60, 70, sedangkan baginda Rasul aja 63 tahun dia sudah meninggal dunia, wafat dia. Jadi kita berpikirlah bahwa hidup dunia sebentar aja Pak. Tanda-tanda kita akan mati itu sudah ada petunjuk-petunjuk. Tanda-tanda pada suatu saat Pak, datanglah malaikat Jibril, Azrail kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu sampai ketok itu tok pada Nabi Musa. Musa siapa? Saya, katanya. Dari luar dibuka pintu. Tidak kenal Musa ini siapa orang yang datang ini. Tengok berjanggut dia semua. Ya. Tanya Musa, siapa kamu? Saya adalah malaikat Azrail, malaikat menyambut nyawa ini. Kecebut nyawa apa? Aduh, kata Musa, dengan demikian saya matilah saya hari ini karena malaikat maut datang nih. Biar lebih tahu kita dengan malaikat maut datang. Ya. Kata malaikat maut, tidak. Saya hari ini perai, tanggal merah hari ini. Nah, saya perai cabut nyawa, perai ini karena hari ini tanggal merah. Cuma saya silaturahmi aja cuma. Udah ada. Apa yang kau sampaikan? Nah ini. Kata Nabi, kata malaikat, yang pertama isma sikta, hai Musa, isma sikta, fa innaka maitun.
hiduplah sesuka hatimu. Tapi kau pikir apa kau? Fa innaka maitun. Satu saat kau pasti akan jadi mayat. Kalau jadi mayat ini tidak ada, Pak. Oh, si anu tuh dokter tuh hebat. Dokter tuh mati, Pak. Mati dokter tuh, walaupun dia ahli, Pak, di bidang ini, pasti dia mati, Pak. Jadi semasih kalau kita sudah sadar bahwa kita ini akan mati, berpikir-pikirlah kita. Sama kalau kita merantau, Pak. Kalau kita merantau satu saat kita akan kembali, kita carilah barang-barang yang akan kita bawa balik apa nanti. Kalau yang kita kumpulkan ini barang tidak dibawa balik, untuk apa kita kumpulkan? Memang banyak, tapi tidak dibawa balik, rugi kita. Biar sedikit, tapi kita bawa balik, Pak. Nah, ini adalah contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Esmasita fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu. Ini kadang-kadang dipanggil salat, tidak mau salat. Lah sudah berapa kali azan 2 kali, Pak. Pertama azan subuh, Pak. Azan pertama itu yaitu mengingatkan kepada orang-orang yang sudah beramal beribadah, tak tidur dia semalaman, tidurlah dulu. Kira-kira 5 menit atau 10 menit tidur. Nanti orang sembahyang dapat kita bersama-sama sembahyang. Ini guna azan pertama. Yang kedua, kalau kamu tertidur, bangunlah, itu orang dah azan tuh. Di masjid Al-Quran dah azan. Siap-siap mandi lagi. Nah, ini guna azan pertama. Azan yang kedua nanti baru untuk melaksanakan salat. Maka di mana masjid itu biasanya diadakan azan kedua kali, Pak. Untuk memberi peringatan kepada kita ini. Supaya kita ini sadar, jangan kita tamu salat, rugi kita, Pak. Rugi kita ini kadang-kadang dengarlah orang azan, tapi tak mau dia. Sudah banyak diperingatkan Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila kau sudah dipanggil untuk salat, ada orang azan di masjid, fas'au ila dzikrillah. Segera kau pergi ke masjid. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', hentikan jual beli. Kalau kau berjual beli tutup aja, pergi sembahyang. Kalaulah nanti assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah kamat, sudah azan, orang sudah apa? Assalamualaikum, sudah salam, selesai salat. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlah. Bertebarlah kau di muka bumi, carilah rezeki yang diberikan oleh Allah. Kalau pegawai silakan kantor. Kalau pedagang silakan ke pasar, pedagang dia. Kalau petani silakan ke kebun. Pergilah cari rezeki. Aku akan berikan. Akan aku berikan kata Allah. Tidak ada yang bohongi oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Setiap yang hidup pasti dijamin oleh Allah rezeki. Tidak ada, Pak, yang namanya hidup tidak dijamin oleh Allah. Kalau kita di masjid ini contoh, Pak, ya. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Lengkap. Tapi cacing itu, Pak, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya mulut. Coba tengok. Hidup di dalam tanah, Pak. Bisa hidup. Apalagi kita yang seperti kita manusia lengkap nih, punya tangan, punya mata, punya hidup. Kenapa kita tidak mau, Pak? Jadi oleh karena itulah Bapak-bapak dan saudara, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau memang ada waktu salat dipanggil, pergilah kita ke masjid, laksanakan salat. Sudah salat, barulah kita pergi bapak-bapak ke tempat berjualan. Sebelum kita buka usaha, kita berdoa, Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, jika ada rezeki saya di langit, tolong kau turunkan. Wa in kana fil bahri fa'atlihu. Wa in kana fil ardi fa'atlihu. Jika dalam bumi, tolong kau naikkan. Wa in kana fil bahri fa'atlihu. Jika di dalam laut, tolong kau naikkan. Wa in kana qalilan fakashiru. Jika sedikit, tolong kau banyakkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau itu tidak benar, jangan kau berikan kepada kesempatan untuk mengambil. Berdoa kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, Bapak dan saudara-saudara. Nah, inilah Bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa kita itu dianjurkan, dituntut benar-benar untuk berusaha mencari rezeki halalan thayyiban. Rezeki yang halal lagi baik.
Kalau kita berikan kepada anak kita berikan kepada istri kita, Pak, rezeki yang halal yang baik itu sama kita bertanam, Pak. Kalau kita mulai aja kita tanam, udah kita pupuk dengan pupuk-pupuk yang baik, insya Allah tumbuhnya itu akan baik, Pak. Kalau kita tanam padi, Pak, insya Allah, Pak, padi yang tumbuh, Pak. Mudah-mudahan. Tapi kebanyakan kalau dia tanam padi, Pak, rumput yang tumbuh. Kalau dia tanam rumput, itu padi tak mau tumbuh. Nah, inilah bapak-bapak dan saudara-saudara, berusaha kita. Jangan kita terlalu melihat kehidupan orang lain. Beruntung si anu tuh banyak arkil, banyak kebunnya, banyak ininya. Beruntung dia, sugih dia. Belum tahu, Pak, menurut pandangan Allah orang ini beruntung. Mungkin yang dikumpulkan itu bukan harta dia, Pak. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu di mana kau dapat, kata Allah. Betul tak kau punya itu? Kemudian sudah kau kumpul, kemana kau keluarkan harta kau itu? Untuk berpoya-poya aja, untuk apa ini? Ada kau sanggup keserahkan ke masjid? Ada kau serahkan ke surau? Ada kau serahkan ke sekolah, ke pondok pesantren? Ada enggak? Tak ada. Nah, inilah kena kita bapak dan saudara. Sudah ditanya oleh Allah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu di mana dapat? Dulu kau susah hidup, rumah kau tengok susah, buruk. Sekarang kau sudah punya jabatan, coba tengok rumah kau. Semua ada, mobil sekian biji, Honda sekian biji, ruko sekian biji. Di mana kau dapat duit? Gaji kau berapa? Sebulan gaji kau berapa? Itu akan dipertanggungjawabkan deh. Saya pegawai, Pak, saya pensiun. Gaji saya sekian juta cuma, bukan 100 juta. Pas sekarang ini ada yang 100 juta, Pak Haji. Nah, ini tidak, gaji saya cuma 3 juta cuma, atau 2,5 juta. Dari mana kau cukup untuk? Nah, inilah bapak-bapak akan dipertanyakan. Kalau kita itu walaupun sedikit, kalau kita syukuri bapak-bapak, insya Allah harta yang kita kumpulkan menjadi harta-harta yang berberkat dan akan menyelamatkan kita nanti di hari akhirat. Itulah hari terakhir, Pak. Hari terakhir inilah bapak-bapak dan saudara-saudara yang kita harapkan. Kalau dunia ini kita tak lama, Pak. Tak ada yang hidup selama mati semua, Pak. Kita balik semua nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu datang dari Allah dan kepada Allah sempat kamu kembali. Udah dikatakan oleh Allah, kau kepada saya kembali, kau tanggung jawabkan apa yang saya pinjamkan. Yang ada di sini, Pak, yang di dunia ini, Pak, yang ada ini bukan harta kita, Pak, bukan harta kita. Itu cuma harta pinjaman, Pak, pinjaman. Satu saat diambil lah. Dia punya ruko, punya ini segalanya. Kalau dia mati, Pak, tidak ada satupun yang terbawa. Sebilah jarum pun dia tidak bawa, Pak. Tinggal semua. Yang mana dibawa balik? Nah, inilah. Yang dibawa balik adalah amal ibadah ini, Pak. Yang kita kerjakan inilah kita bawa balik. Nah, inilah nanti akan menyelamatkan kita. Beruntunglah kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Dari sisa-sisa umur kita yang tertinggal ini, bapak-bapak, kita taat beramal beribadah. Kita sadar bahwa kita akan mati. Akan berpikirlah kita bekal apa yang kita bawa. Aksiru zikril maut fa innahu yumahisul dzunub. Banyak-banyak kau ingat mati. Banyak-banyak ingat mati nih. Bahwa mati yang kita ingat itu akan mengurangi dosa kita, Pak. Kalau kita ngambil hak orang lain, berpikirlah mati nanti ini harta ini kita kembalikan kepada orang lain. Nah, inilah bapak-bapak dan saudara-saudara. Kita harus berpikir murah sekali. Jangan kita memperkaya diri dengan hak orang lain, Pak. Sekarang ini banyak orang memperkaya diri, Pak. Kena ngambil hak orang lain, bukan punya dia, Pak. Dia harus diberikan kepada fakir miskin, diambil, Pak. Diambil semua. Jadikan hak pribadinya. Tidak hanya di akhirat, di dunia aja udah kena, Pak. Nah, inilah bapak-bapak dan saudara-saudara, perlu kita pikirkan bahwa apapun yang kita miliki ini mudah-mudahan rizkan halalan thayyiban, rezeki yang halal lagi baik. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama di dunia ini merupakan amal-amal ibadah yang terbaik. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kelima, wa ausani an la akhafu billahi laumata laimin. Beliau
baginda Rasulullah menyuruh aku menegakkan kebenaran dan jangan takut dengan celaan orang lain. Orang mencaci kita, taat betul ke masjid terus. Dia ini tidak usah jadi masalah, Pak. Dicaci orang pun kalau kita buat baik tidak apa-apa. Lebih baik kita beramal beribadah, dibenci orang karena kita taat beramal beribadah dalam kebenaran, Pak, daripada kita kaya dan sugih kita, tetapi dengan yang kita kumpulkan adalah harta yang tidak benar. Yang bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, nah inilah mungkin bapak sebagai nasihat baginda Rasulullah kepada beliau, yaitu Abu Dzar. Dan yang keenam, nasihat beliau, wa ausani an aqulal haqi walau ala nafsi wa in kana murran, yaitu aku suruh kata Rasul berkata-kata benar. Berkata-kata itu benar, Pak. Ini bapak-bapak ada surat kata ini benar nih. Jangan kita membohong kan ini. Ini kadang berjanji. Nah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepati janjimu itu. Jadi kalau kita berjanji dengan orang-orang itu, jangan kita mau janji ya supaya orang kenang saya janji, tapi janji itu nanti akan dituntut orang, Pak. Makanya kita itu wa ausani an aqulal haq walau ala nafsi wa in kana murran. Aku berkata benar walaupun pahit. Jadi kita walaupun itu tidak disenangi orang, tapi karena itu yang baik, kita kerjakanlah, Pak. Tapi walaupun itu disukai orang, karena dia tidak baik, tidak usah kita kerjakan. Nah, seperti sekarang ini, Pak, kita berada di masjid. Siapapun yang menyampaikan, Pak, siapapun yang memberikan ceramah, kita dengari, insya Allah, Pak. Barang siapa yang mendengar itu bagaimana? Akan dijamin oleh Allah orang ini menjalani, yaitu jalan masuk surga. Jadi oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, wa ausani an aqulal haq walau ala nafsi. Dan yang terakhir, wa ausani an aksira min la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun minal kunuzil jannah. Dinasihati oleh Rasul, hai Abu Dzar, banyak-banyaklah kau mengucap la haula wala quwata illa billah. Itu aja, la haula wala quwata illa billah. Karena ini jadi kunci, Pak. Kunci di surga nanti. Jadi kalau kita banyak berbicara, kita dulu baca la haula wala quwata illa billah. Ada juga yang tambah lagi, Pak, la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi ini jadi kunci dari surga nanti. Oleh karena itu kita berbanyaklah yang kita perbuat baik ini, baik yang kita kerjakan maupun yang kita ucapkan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah yang terbaik dan menyelamatkan kita nanti pada waktu itu. La yanfa'u malu wala banun. Tidak ada manfaatnya harta dan segalanya, Pak. Yang bermanfaat adalah amal ibadah. Oleh karena itulah bapak-bapak dan saudara-saudara, dari sisa-sisa umur kita yang tertinggal ini, kita pergunakanlah untuk banyak-banyak mengingat mati. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri pribadi saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Tahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa jamil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.